Kita lanjutkan pembahasan soal UTBK Fisika 2022, soal nomor 8. Perhatikan gambar gelombang berikut. Tentukan besar beda fase dan beda sudut fase antara T 2,8 sekon sampai dengan T 3,2 sekon. Untuk rumus dari beda sudut fase delta pi itu sama dengan T yang kedua dikurang T yang pertama dibagi dengan periode. Jadi yang pertama kita cari dulu periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang, berarti dari titik 0 sampai titik 0,8. Sehingga bisa kita tuliskan periodenya sama dengan 0,8 sekon. Tinggal kita masukkan ke beda fase sama dengan T2 3,2 dikurang 2,8 dibagi dengan periodenya tadi 0,8 sama dengan 3,2 dikurang 2,8 0,4 per 0,8 sama dengan 0,5. Kita peroleh beda fasenya 0,5. Beda sudut fase delta theta sama dengan 2pi dikali dengan beda fase. Kita masukkan 2pi itu adalah 360 dikali beda fasenya 0,5. Hasilnya sama dengan 180 derajat. Jadi jawabnya adalah yang A. Berikutnya kita lihat soal nomor 9. Sebuah muatan listrik Q bergerak dengan kecepatan V memasuki medan magnet B homogen sehingga membentuk lintasan melingkar dengan jari-jari R yang berlawanan dengan putaran arah jarum jam seperti pada gambar di atas. Tentukan besar jari-jari dan jenis muatan. Oke, kita lihat dari sini, maka arah dari gaya Lorentz-nya ini adalah menuju pusat. Gaya Lorentz itu kalau ada muatan, hasilnya sama dengan B dikali dengan muatan Q dikali dengan kecepatan V. Sedangkan gaya yang arahnya keluar adalah gaya sentrifugal Fs. Maka gaya Lorentz, gaya yang ke dalam ini Fl harus sama dengan Fs. Kita buatkan Fl sama dengan Fs. Berarti B dikali Q dikali dengan V sama dengan M kali V kuadrat. Gaya Lorentz sama dengan gaya sentrifugal dibagi dengan R. Kita coret V-nya, yang ini bisa habis satu ke sini. Maka nilai R kita peroleh R sama dengan M dikali dengan V dibagi dengan Q dikali dengan B. Untuk menentukan arahnya, kita gunakan kaidah tangan kanan, di mana arah B ke atas, ini B-nya arahnya ke atas. Sedangkan arah F adalah ke kiri. Kita lihat ke sini adalah arah F. Jika kita gunakan kaidah tangan kanan, maka arah kecepatannya adalah ke arah sini. Berarti berlawanan dengan arah yang ada di gambar. Karena dia berlawanan arah, tentu muatan yang ada adalah muatan negatif. Sehingga jari-jari adalah M dikali V per QB dan bermuatan negatif. Jawabnya adalah yang B. Selanjutnya kita lihat soal nomor 10. Seberkas sinar dengan panjang gelombang 625 nanometer. Jadi bisa kita buat di sini. Panjang gelombangnya 625. Elektron dari permukaan logam berhamburan keluar lempeng logam hingga dibutuhkan potensial henti sebesar 0,75 volt untuk menghentikannya. Agar elektron yang keluar dari logam tersebut memiliki potensial henti 1,25 volt,
HC per E 12,5 kali 10 pangkat min 7, maka panjang gelombang sinar yang digunakan. Ya, berarti yang pertama ini panjang gelombangnya 625, kita tuliskan dulu yang diketahui. Lambda 1 itu sama dengan 625 nanometer ya. Kita ubah ini ke meter menjadi 625 kali 10 pangkat min 9 atau 6,25 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Jadi bisa kita tuliskan seperti itu. Kemudian potensial henti yang pertama, ini potensial henti yang pertama 0,75, dan potensial henti yang kedua tadi sama dengan 1,25 volt. Yang ditanya itu adalah panjang gelombang yang kedua sama dengan berapa. Dari efek fotolistrik dapat kita buatkan rumus Hc per lambda itu sama dengan fungsi kerja logam ditambah dengan elektron kali potensial henti. Berarti bisa kita carikan W itu sama dengan Hc dibagi dengan panjang gelombang dikurang dengan elektron dikali dengan potensial. Karena satu-satunya yang tidak berubah di situ adalah fungsi kerja logam ini, sedangkan energi datangnya atau fotoelektronnya itu berubah karena panjang gelombang berubah dan potensial hentinya juga berubah. Sehingga untuk keadaan itu bisa kita tuliskan mula-mula H dikali C per lambda 1 dikurang elektron kali potensial 1 sama dengan, untuk yang kedua, H dikali dengan C per lambda yang kedua dikurang elektron dikali dengan potensial yang kedua. Kita pindahkan yang ini ke sebelah kiri, yang potensial 2 ini hasilnya adalah E dikali dengan potensial yang kedua dikurang E dikali dengan potensial yang pertama sama dengan Hc per lambda 2, yang Hc lambda 1 ini pindah ke sebelah kanan menjadi kurang Hc per lambda 1. Elektronnya bisa kita keluarkan, berarti elektron dikali dengan V2 dikurang V1 sama dengan Hc nya juga bisa kita keluarkan, Hc dikali 1 per lambda 2 dikurang 1 per lambda 1. Kalau kita teruskan berarti bisa kita keluarkan E-nya ini menjadi V2 dikurang V1 sama dengan Hc per E dikali dengan 1 per lambda 2 dikurang 1 per lambda 1. Tinggal kita masukkan di sini, di mana V2 itu tadi adalah 1,25 dikurang V1 adalah 0,75 sama dengan Hc per E adalah 12,5 dikali 10 pangkat min 7 dikali 1 per lambda 2 dikurang 1 per lambda 1 tadi adalah 6,25 kali 10 pangkat min 7. Jadi bisa kita tulis 6,25 kali 10 pangkat min 7. Oke. Kita kurangi 1,25 dikurang 0,75 adalah 0,5 sama dengan 12,5 kali 10 pangkat min 7 dikali 1 per lambda 2 dikurang 1 per 6,25 kali 10 pangkat min 7. Kita pindahkan ke sebelah kiri, kali silang 12,5 ini menjadi 0,5 per 12,5 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 1 per lambda 2 dikurang 1 per 6,25 kali 10 pangkat min 7.
Oke, kita teruskan ke sini. 0,5 dibagi 12,5 bisa sama-sama kita kali 2. 0,5 dikali 2 itu 1. 12,5 dikali 2 hasilnya adalah 25 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan 1 per lambda 2 dikurang 1 per 6,25 dikali dengan 10 pangkat min 7. Kita pindahkan ke sebelah kiri. 1 per 25 dikali 10 pangkat min 7 ditambah 1 per 6,25 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 1 per lambda 2. Kita samakan penyebutnya. Yang ini kita kali dengan 0,25 agar sama dengan 6,25. Di atas juga kita kalikan menjadi 0,25 per yang di bawah dikali dengan 0,25 hasilnya adalah 6,25 kali 10 pangkat min 7 ditambah 1 per 6,25 kali 10 pangkat min 7 itu sama dengan 1 per lambda 2. Kita panahkan, berarti 1 per lambda 2 itu sama dengan 0,25 ditambah 1 adalah 1,25 dibagi 6,25 kali 10 pangkat min 7. Lambda 2 kita balikkan adalah 6,25 kali 10 pangkat min 7 per 1,25. Hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Bisa kita ubah ke nanometer menjadi 500 kali 10 pangkat min 9 meter atau 500 nanometer. Jadi jawabnya adalah yang C ini.